Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Nur Aini dengan NIM B1 Channel 24008. Saya dari kelompok 2 kelas biologi terapan A. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum acara 2 mikrobiologi dasar, yaitu isolasi bakteri dan jamur serta enumerasi. Mari kita simak video selanjutnya. Laporan praktikum acara 2, isolasi bakteri dan jamur serta enumerasi. Prinsip dasar isolasi. Isolasi mikroorganisme merupakan teknik penting yang bertujuan memisahkan satu jenis mikroba dari kultur campuran sehingga diperoleh kultur murni. Kultur murni sangat diperlukan karena hanya dengan kondisi tersebut pengamatan mikromorfologi, makromorfologi, uji biokimia maupun analisis molekuler dapat dilakukan secara valid. Sebaliknya, penelitian dengan kultur yang tidak murni dianggap kurang dapat dipertanggungjawabkan. Pada prinsip dasar isolasi ini adalah menggunakan teknik aseptis agar tidak terjadi kontaminasi. Pemilihan sumber sampel. Ada beberapa pemilihan sumber sampel, diantaranya adalah sumber sampel untuk isolasi dapat diperoleh dari berbagai tempat, baik bahan padat seperti tanah dan material organik maupun dari cairan seperti air, sungai atau air keran. Untuk sampel padat biasanya digunakan metode swipe, rinse, atau maceration. Untuk sampel cair, pengambilan dilakukan dengan botol steril yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan perairan, apakah mengalir atau tenang. Metode sampling yang digunakan oleh kelompok 2 adalah purposive sampling atau pemilihan target. Pengambilan sampel langsung dari lokasi atau objek yang memang dituju, misalnya ada tanah di sekitar akar tanaman tertentu dan buah busuk. Prinsip pengenceran bertingkat adalah agar diperoleh koloni tunggal. Dilakukan pengenceran bertingkat, proses ini menurunkan jumlah sel mikroba dalam sampel sehingga memungkinkan tumbuhnya koloni yang berasal dari satu sel saja. Pengenceran umumnya dilakukan mulai dari 10⁻⁻1 hingga 10⁻⁵ sebelum sampel ditanam pada media. Alasan penggunaan media dan komposisi media isolasi. Media yang digunakan dalam isolasi disesuaikan dengan jenis mikroorganisme yang ditargetkan. Nutrien agar atau Na digunakan untuk menumbuhkan bakteri dengan komposisi utama berupa beef extract, pepton, dan agar dalam aqueous hingga 1000 ml. Sementara itu, potato dextrose agar atau PDA dipilih untuk menumbuhkan fungi dengan komposisi kentang, dextrose, dan agar dalam volume yang sama. Metode isolasi yang digunakan dan prinsipnya, yang pertama ada pour plate. Metode ini digunakan dengan menuangkan 1 ml suspensi sampel ini dalam cawan Petri steril, lalu ditambahkan 12-15 ml media agar cair dengan suhu kurang lebih 45 derajat Celcius. Campuran dihomogenkan dengan gerakan angka 8, kemudian dibiarkan memadat. Prinsipnya, mikroba akan tumbuh di permukaan maupun di dalam media agar, sehingga memungkinkan diperoleh koloni tunggal. Yang kedua adalah spread plate. Metode ini dilakukan dengan meneteskan 0,1 ml suspensi sampel ke permukaan media padat lalu diratakan dengan batang Drugalski steril. Prinsipnya sel yang tersebar merata akan tumbuh menjadi koloni tunggal terpisah sehingga memudahkan pemilihan kultur murni. Metode spread plate. Yang pertama, suspensi sampel diambil sebanyak 0,1 ml dengan pipet ukur steril. Kedua, teteskan suspensi di atas permukaan media agar padat, misalnya Na untuk bakteri atau PDA untuk fungi. Yang ketiga, ratakan tetesan tersebut dengan batang Drugalski steril dengan gerakan memutar 360 derajat hingga merata. Dan yang terakhir adalah inkubasi cawan Petri pada suhu ruang sesuai waktu yang ditentukan. Jumlah koloni hasil isolasi atau TPC total plate count. Yang pertama ada cawan BTA24A. Di sini ditemukan jumlah koloni 186 dengan penginceran 10 pangkat 4 dan volume yang dialokasikan adalah 0,1 mili sehingga TPC yang dihasilkan adalah 1,86 dikali 10 pangkat 7 CFU per mili. Karakterisasi cawan BTA24A. Salah satu dari cawan tersebut memiliki koloni berukuran kecil atau small dengan penampakan tidak berpigmen dan tampak optik translucent. Koloni tersebut memiliki elevasi raiset, bentuknya sirkular serta permukaan halus dan mengkilap, tapi atau margin koloni tampak keriting memberikan ciri khas yang jelas pada morfologi isolat ini. Pada cawan BTA24B terdapat jumlah koloni 300 hingga didapatkan TPC-nya adalah 3,0 kali 10 pangkat 7 CFU per mili. Karakterisasi cawan BTA24B isolat 2 ini menunjukkan koloni berukuran sangat kecil atau pinpoint dengan penampakan tidak berpigmen dan optiknya transparan. Koloni ini berbentuk irregular dengan elevasi flat, memiliki permukaan halus mengkilap serta margin atau tepinya undulat atau berbingkul. Pada cawan BTA25A terdapat jumlah koloninya 12 sehingga TPC-nya didapatkan adalah 1,2 kali 10 pangkat 7 CFU per mili.
Dengan karakterisasi, isolat 3 memiliki koloni berukuran sedang atau moderate dengan warna tidak berpigmen dan uptake translucent atau sebagian tembus cahaya. Bentuk koloninya irregular dengan elevasi umpunat, permukaan halus mengkilap, serta margin berlekuk atau berlangkul. Pada cawan BTA25b terdapat jumlah koloni 30, sehingga TPC yang didapatkan adalah 3,0 kali 10 pangkat 7 CU per mili. Karakterisasi cawan tersebut adalah isolat 4 memiliki koloni berukuran kecil atau small dengan pigmentasi tidak berpigmen dan optik translucent. Koloni berbentuk sirkular dengan permukaan halus, margin curled, serta elevasi convex. Dalam praktikum ini tidak ditemukan kontaminasi pada media isolasi. Hal ini terlihat dari koloni yang tumbuh sesuai dengan karakteristik mikroorganisme target, tanpa adanya koloni asing dengan morfologi berbeda. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prosedur isolasi dilakukan dengan teknik aseptis yang baik, peralatan dalam keadaan steril, serta lingkungan kerja cukup terkontrol. Namun, apabila kontaminasi terjadi, umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti teknik aseptis yang kurang tepat, media atau alat yang tidak sepenuhnya steril, serta paparan mikroba dari udara atau tangan yang tidak bersih. Kesimpulannya adalah bahwa prinsip isolasi dengan pengenceran bertingkat dan metode kultur yang tepat terbukti efektif untuk memperoleh koloni tunggal, sehingga koloni murni dapat dihasilkan. Pemilihan media isolasi yang sesuai yaitu nutrien agar untuk bakteri dan potato dextrose agar atau PDA untuk fungi, mendukung pertumbuhan optimal sesuai dengan kebutuhan nutrisinya. Hasil pengamatan jumlah koloni menunjukkan keberhasilan isolasi dan tidak ditemukannya kontaminasi, menunjukkan bahwa aseptis sudah diterapkan dengan baik. Dengan demikian, tujuan praktikum yaitu memahami prinsip dasar, metode, serta faktor mempengaruhi keberhasilan isolasi mikroorganisme dapat tercapai. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan sebagai referensi untuk mengerjakan laporan praktikum mikrobiologi dasar acara 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.